terkait pengunduran dirinya Gus Miftah, Bang melihatnya seperti apa, Bang? Ya, saya sangat setuju ya kalau Gus Miftah itu mundur ya sebagai sikap kesatria, tapi tidak usah diucapkan lah saya kesatria atau sebagainya, malah jadi polemik baru tuh. Kalau mundur sudah jelas, masyarakat pasti tahu oh ini kesatria bertanggung jawab terhadap apa yang diucapkan kan begitu. Tapi melihat apa namanya, Bang, ada desakan dari kubu politik itu masih, Bang, apa pengaruh dari politik lawan? Saya sih berharap mundurnya Gus Miftah itu karena kesadaran ya, bukan karena desakan. Kalau karena desakan ya percuma juga. Tapi saya tidak mau banyak prasangka. Saya berharap bahwa mundurnya Gus Miftah itu karena kesadaran akibat kekeliruannya kan, mendiskreditkan orang kecil itu buat saya memang tidak baik ya dilakukan oleh ulama sekaliber Gus Miftah. Bang, ini kan bisa dikatakan juga coretan yang nggak pantas untuk diucapkan. Jadi banyak dari netizen yang mendorong bahwa Gus Miftah itu apa namanya nggak pantas mengucapkan itu, terus desakan moralnya juga banyak, Bang, dari para netizen itu. Gimana, Bang? Ya betul lah, kita kan harus care terhadap orang miskin begitu kan, itu yang diajarkan Nabi ya. Nabi hadir itu karena membela orang-orang miskin. Tapi pada saat kita yang namanya ulama atau panutan masyarakat, pada saat orang miskin dijadiin terolok-olok, itu ada masalah moral di situ. Oleh karena itu, pada saat Gus Miftah menyadari kesalahannya dengan mundur, itu saya sambut dengan baik. Tapi menurut Abang, jiwa kesatria Gus Miftah sangat tinggi ya. Setelah dia mengatakan itu, dia datang ke tempatnya Pak penjual es itu untuk meminta maaf. Iya, memang harus begitu ya, bukan soal kesatria tinggi ya. Kalau kita yang sudah ilmunya tinggi itu merupakan bentuk kesadaran. Yang sulit itu kan kalau manusia itu tidak punya kesadaran, tidak ada tingkat kesadaran. Kalau bersalah kita harus minta maaf, kalau utang harus bayar gitu, bukan berbuat yang sebaliknya. Kalau menurut saya datang ke tempat yang tanda kutip itu diolok-olok ya merupakan sesuatu yang wajar ya, dan memang harus dilakukan. Bang, beredar kabar katanya setelah videonya ini viral, sempat Mayor Teddy dan Pak Prabowo juga sempat memanggil dan menegur Gus Miftah. Apakah Anda gimana, Bang? Ya, kalau Pak Prabowo, Mayor Teddy menegur Gus Miftah itu udah merupakan satu kewenangan beliau ya. Karena kan itu bawahannya dan itu kan ditunjuk untuk sebagai utusan khusus, itu kan ditunjuk, sehingga sebagai pemimpin ya harus bertanggung jawab terhadap bawahannya. Oleh karena itu merupakan satu kewenangan kalau Gus Miftah ditegur oleh Pak Prabowo dan Mayor Teddy. Apakah sebagai contoh dengan pengajuannya Gus Miftah, apabila ada yang melakukan kesalahan dari pihak pemerintahan, harus dicontoh seperti Gus Miftah? Oh iya, jadi sebagai aparat negara, sebagai public figure, hati-hati tuh dalam berbicara, ya nggak? Kalau berbicara tuh dipikirkan dulu, karena apa yang dibicarakan oleh public figure atau aparatur negara ini memiliki konsekuensi di masyarakat kan, seperti itu. Jadi ya cobalah belajarlah kepada aparat negara untuk berpikir dulu baru berbicara, gitu. Jangan berbicara dulu baru berpikir, akhirnya nanti banyak kesleo, banyak menimbulkan polemik yang tidak penting sebetulnya. Dan itu menyita waktu yang harusnya waktu sangat berharga buat para pejabat itu untuk membangun ya dalam waktu 3 bulan ini kan 100 hari akan dinilai ya. Dengan ada polemik seperti ini udah berapa lama nih ketunda kan begitu, sehingga untuk hal-hal yang tidak penting itu menjadikan pelajaran kepada para pejabat untuk berpikir dulu baru berbicara. Oke, Bang, dengan adanya kejadian viral ini ada pesan nggak sih buat mungkin pemerintahan, masyarakat, segala macam dari Abang yang ingin disampaikan? Ya tadi pesan saya ya sebagai pejabat atau aparatur negara ya, itu tadi pertama harus berpikir dulu sebelum berbicara atau bertindak. Yang kedua harus jadi panutan tuh. Yang namanya pemimpin itu harus siap lapar duluan, kenyang belakangan. Ya jangan sampai rakyat yang dikorbankan gitu kan. Jadi maksud saya di balik kata-kata lapar duluan kenyang belakangan itu, tidak usahlah nanti kita berpamer-pamer, bermewah-mewah di hadapan rakyat dalam kondisi seperti ini, kurang tepat begitu. Sehingga aparatur negara
itu harus memberikan contoh yang baik, suri teladan yang baik kepada masyarakat ya. Dan regulasi-regulasi yang mereka buat harus regulasi yang sifatnya populis, yang bisa diterima oleh rakyat, bukan regulasi elitis hanya untuk golongan tertentu atau oligarki. Menurut saya begitu. Berilah contoh yang baik, karena semua jabatan yang sekarang mereka emban adalah amanat dari rakyat. Mundurnya Gus Miftah juga adanya desakan dari netizen gitu. Ya. Seperti apa Bang melihat netizen Indonesia itu masyarakat Indonesia yang melihat mendesak Gus Miftah itu untuk mundur? Ya, saya sih berharap ya Gus Miftah bukan karena netizen untuk mundur ya, karena netizen mendesak untuk mundur, saya berharap tidak, tapi terbangun dari kesadarannya Gus Miftah sendiri begitu. Kalau mundur karena didesak itu kan jadi tanda tanya juga. Minta maaf karena disuruh itu tanda tanya juga. Oleh karena itu saya berharap semua yang dilakukan Gus Miftah terhadap Pak Sun Haji itu adalah karena kesadaran dari hati nuraninya yang dalam, memang mengakui kekeliruannya gitu, tapi bukan karena desakan. Oke Bang, ada pesan dari Abang mungkin untuk Gus Miftah, mungkin Abang kenal? Ya, pelajaran ya buat tokoh-tokoh atau ulama-ulama ya, karena mereka kan panutan masyarakat ya, sehingga harus memberikan contoh yang baik, harus berkata yang baik dan berperilaku yang baik, karena ulama itu betul-betul akan ditiru oleh umatnya ya. Saya juga menyoroti tentang ulama-ulama yang ada di samping Gus Miftah itu, yang tertawa tidak perlu, seakan-akan terlibat dalam melecehkan tukang teh itu ya, seakan-akan terlibat tuh. Untuk apa gitu tertawa? Kalau tidak lucu ya kan, atau mendiskreditkan orang, ya tidak perlu ditertawakan. Apa yang harus ditertawakan dengan kejadian itu? Maksud saya begitu. Jadi ulama-ulama yang kemarin ada di samping Gus Miftah, ya cobalah saling introspeksi diri lah, tidak perlu begitu. Kalau misalnya ada acara-acara seperti itu lagi yang mendiskreditkan orang kecil atau mendiskreditkan orang lain, tidak perlu ikut tertawa. Itu aja sih pesan saya. Bungkus.